Besoknya Pak Jokowi hadir membawa ini ijazahnya. Dibandingkanlah, ya kok mirip. Hai guys, itu bersama Drill Boy. Banyak banget pembahasan yang sedang dipersiapkan ini, menumpuk lah dalam istilah lainnya. Menumpuk untuk dibahas. Tapi ini harus saya up guys. Soalnya kan nanti mereka akan kekeh bahwa Jokowi mengkriminalisasi ilmuwan. Orang yang lagi meneliti dikriminalisasi. Aku syukur ya. Kalau kemarin kan kita kritik Kompas kan. Lu ngapain undang Syirina Rangkuti? Sudah saya up guys ya. Kita kritik. Yang nggak kompeten jangan diundang. Dan terbaru mereka memperbaiki. Mereka mengundang yaitu ahli digital forensik. Ini yang asli ya. Dan juga dari Bareskrim. Alumni Bareskrim. Alumni. Purnawirawan Bareskrim. Kita bahas ini. Kita akan dipinterkan, dicerdaskan lewat video ini. Kita bahas media resminya. Selamat malam. Selamat malam. Saya ke Mas Hendro dulu. Sebenarnya kalau untuk pembuktian melalui forensik dokumen ini apa-apa saja yang dibutuhkan? Ya, yang pertama itu perlu kevalitan tentang objek eviden atau barang buktinya. Nah, kita ketahui ya bahwa kasus yang sedang ramai ini adalah masalah ijazah. Nah, ijazah ini bentuk dalam fisik dokumen atau base paper dokumen. Sedangkan yang ramai di luar adalah elektronik dokumen. Karena dalam forensik dokumen itu ada 3 hal dokumen. Yang pertama adalah dokumen secara fisik atau base paper atau 3 dimensi yang kita pegang, kita sentuh. Yang kedua adalah elektronik dokumen, yang dimana dokumen itu hasil dari foto atau scan. Bentar ya, saya ambil dulu ya buku lah ya. Ini buku istri saya, tiba-tiba ada di meja saya. Jadi harus bentuknya 3 dimensi yang bisa dipegang. Itulah yang harus dicek, yang bisa dicek. Jadi selain itu berarti akan dijawab guys ya. Harus dipegang dulu yang bisa diteliti. Oke guys. Yang ketiga adalah tentang digital dokumen, yang dimana dokumen itu dienkripsi atau decoding, yang nanti berubah menjadi barcode. Yang di sini sedang ramai adalah tentang masalah kevalitan atau derajat dari barang bukti. Bahwa yang dipermasalahkan adalah barang bukti fisik dokumen, bukan elektronik dokumen. Nah, inilah menjadi derajat objek pemeriksaan dari teman-teman yang ramai itu menjadi rendah. Itu pertama. Yang kedua, tentang masalah arti dari saksi ahli. Saksi adalah yang berada di sana, yang melihat dan dia mendengar. Berarti dia memegang dokumen tersebut. Sedangkan dokumen yang diperiksa oleh 3 ahli itu, dia apakah sudah memegang, sudah menyentuh. Dan ini perlu dari teman-teman penyidik mempertanyakan di BAP atau di pengadilan oleh hakim. Apakah 3 ahli tersebut telah memegang, telah menyentuh, atau melihat dokumen dipermasalahkan. Nah, sedangkan yang sekarang yang ramai adalah objek evidennya sangat rendah, yaitu elektronik dokumen. Bukan objeknya. Oke, nah ini menarik. Soal derajat pembuktian ini saya ke Pak Ito. Ini malu banget aku loh. Narasi yang sudah mereka bangun itu secara luar biasa adalah ini penelitian, ini sah, ini real ya. Ternyata ada kode etik ketika seorang yang mengaku ahli untuk mengecek sesuatu. Hal yang mutlak yaitu harus memegang terlebih dahulu barang tersebut. Kalaupun bentuknya digital, ada syaratnya. Bukan yang lewat orang upload di X atau di Instagram, kita screenshot, baru kita teliti. Nggak segitunya, bonga. Kalau dalam bahasanya goblok itu, bonga, oto. Nggak segitunya untuk meneliti barang. Ngaku ahli, tapi cara kinerja ahli aja nggak paham. Ini dong, mantap.
Ini dong. Minimal harus melewati, saya nggak tahu istilahnya, tapi perkodingan, ya. Bahkan mungkin ini lebih ke mengarah ke harus di scanning file tersebut. Bahkan tadi ada istilah barcode. Oh my god. Sedetail itu loh. Sedetail itu. Ini baru pakar. Tahu nggak guys? Yang terbaru ada yang ngakunya prof, ya. Prof sampai botak kepalanya dia. Dan dia masih kekeh bahwa Jokowi nggak bisa mempidanakan ini orang karena ini ilmuwan, penelitian. Siapa dia? Ini dia. Kita dengarkan sang ilmuwan. Kalau ternyata Jokowi punya ijazah asli dan kemudian juga skripsi asli, apakah 3 atau 4 orang dilaporkan ke Polda Metro Jaya itu bisa disalahkan? Saya sebagai seorang ilmuwan tentunya bisa berani mengatakan tidak bisa disalahkan. Kenapa? Yang analisis dia, kesimpulan mereka, dan juga pandangan-pandangan mereka itu didasari oleh informasi yang ada yang mereka terima. Yang ada yang mereka terima. Hei, Pak Tua, botak, profesor, ilmuwan, terserahlah kau bilang. Yang dia terima. Yang ngirim ke mereka siapa coba foto video tersebut? Coba siapa? Si Dian Sandi. Dia nggak ngirim ke Royce Horizon, enggak. Dia ngupload. Dia meyakini bahwa ijazah Jokowi asli. Titik. Itu poinnya. Enggak tiba-tiba mereka menerima, lalu mereka menguji, bukan. Mereka lagi gabut. Mereka mungkin lagi nonton bokep, tiba-tiba ada WA. Yuk, tolong dicek yuk. Cek yuk, ini ada uploadan dari Den Sandi, cek yuk. Ini aja udah salah. Belum lagi yang sebelumnya yang disampaikan oleh ahli pakar yang asli. Ini ilmuwan asli tuh Pak. Mengatakan objek yang hanya screenshotan itu nggak bisa diteliti, nggak valid, nol. Oke, buat orang-orang yang masih ragu, tenang. Kalian akan dicerdaskan oleh Kabar Eskrim. Ini dia. Kan sekarang Barreskrim sedang melakukan uji laboratorium forensik terhadap ijazah yang dibawa oleh Pak Jokowi, yang disebut Pak Jokowi bahwa ini adalah ijazah aslinya, silahkan diuji forensik. Nah, dalam uji laboratorium forensik yang dilakukan oleh Polri, ini apa saja tahapan-tahapannya Pak? Dan apakah source-nya itu atau sumbernya itu harus dokumen yang dibawa oleh pihak pelapor dalam hal ini? Atau bisa dibandingkan dengan yang terlapor? Ya, baik Mbak Friska. Yang pertama perlu kita pahami dulu, yang sedang dilakukan oleh teman-teman di Barreskrim ini adalah menerima laporan dugaan dugaan ada ijazah palsu dari Bapak Joko Widodo. Kalau bicara ijazah palsu, tentu harus ada pembanding mana ijazah aslinya. Apakah yang diberikan oleh pelapor itu adalah asli atau bukan? Kemudian dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Barreskrim atau teman-teman Barreskrim baru dalam proses penyelidikan untuk bisa mencari alat bukti, karena dalam penyidikan itu kan yang dicari adalah alat bukti ya. Kalau hasil penyelidikan melalui uji laboratorium forensik yang sebagaimana dikatakan Pak Hendro itu tidak identik, maka otomatis penyelidikan itu gugur, dan ini tentu menjadi satu konsekuensi sanksi bagi orang yang melaporkan. Apakah itu pencemaran nama baik atau menyebar berita bohong melalui media ya, sehingga ini memang ada satu proses yang harus dijalani melalui proses penyelidikan. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman di Barreskrim adalah bagaimana dari pihak yang dilaporkan itu menyampaikan ijazah aslinya, kemudian dari pihak yang melaporkan apakah yang dilaporkan itu adalah dalam bentuk ijazah asli atau mungkin kopi atau mungkin mengambil dari sumber-sumber lain. Sehingga ini nanti akan harus dibuktikan oleh teman-teman di Barreskrim apakah betul-betul memenuhi unsur bahwa ijazah aslinya itu adalah memang palsu atau tidak. Jadi kalau dikatakan palsu, bagaimana menyatakan palsu? Itu palsu atau atau tidaknya ya? Kalau yang dilakukan penyelidikan di laboratorium forensik ini itu tidak aslinya, demikian, Mbak. Oke, nah karena kan Senang sekali aku. Mereka kan kayak kekeh kan. Pemeriksaan yang di Polda yang
Pak Jokowi yang melaporkan langsung, kalau bisa jangan dulu diproses. Proses dulu laporan kami. Dan ternyata diikuti polisi, guys. Langsung aja, polisi gercep. Tiba-tiba Bareskrim datang ke Surakarta. Tiba-tiba langsung ngomong, sudah 90%. Karena pembandingnya itu, ijazah pembanding sudah dicek semuanya. Itu. Besoknya Pak Jokowi hadir membawa ini ijazahnya. Dibandingkanlah. Ya kok mirip. Ini sebenarnya ya, ini hari Sabtu. Mungkin mereka dalam kata kasarnya ya, mereka masih dibiarkan weekend terakhir bersama keluarganya. Kenapa guys? Harusnya kalau kemarin Pak Jokowi ngasih ijazahnya, mereka langsung kerja dan dicocokkan dan ternyata cocok, maka hari ini harusnya sudah ditangkap. Siapa yang melaporkan? Coba karena itu ya. Makanya kemarin mereka polisi ke siapa yang punya legal standing di laporan ini. Oke, jadi siapa yang nongol akan ditangkap. Nah, makanya di video sebelumnya saya minta Fadilah lah yang sebagai yang punya legal standing untuk melaporkan itulah, tolonglah Fadilah lah. Harusnya sih ya, kalau dengan urutan kinerja kepolisian harusnya hari ini ditangkap, hari Sabtu. Cuma sepertinya polisi membiarkan ya. Ya minimal Sabtu sama Minggu ya weekend lah sama keluarga kalian. Terserah mau ke Pantai Anyer atau ke Bogor, ke Gunung, tapi jangan kabur ya. Jangan keluar negeri karena kecelakaan ya, Padilla ya. Yakinlah minggu depan dalam hal laporan di Bareskrim menurut saya bisa salah, tapi pasti ada yang akan ditentukan sebagai tersangka. Dan akan keluar hasilnya bahwa ijazah teman-teman Pak Jokowi yang asli itu sama dengan Pak Jokowi. Maka berarti ijazahnya asli. Untuk mengonfirmasi berarti butuh saksi tambahan. UGM akan dipanggil. Dekannya akan dipanggil. Teman-temannya akan dipanggil. Teman-teman Pak Jokowi ya. Game over. Game over. Sekarang ini yang sedang dibawa, yang sedang diperiksa di laboratorium forensik adalah ijazah yang dibawa oleh Pak Jokowi. Dalam hal ini Pak Jokowi adalah pihak pelapor terhadap dugaan pencemaran nama baik, fitnah, Roy Suryo CS sebagai terlapor. Nah, apakah yang selama ini digadang-gadang oleh pihak terlapor sebagai bukti yang menurut mereka itu klaimnya asli, itu juga perlu dibandingkan dalam uji laboratorium forensik atau fokus pada ijazah yang dibawa secara fisik oleh Pak Jokowi, Pak Ito? Ya sebetulnya di sini terbalik Mbak, bahwa yang terlapor itu adalah Pak Jokowi, karena Pak Jokowi dianggap memalsukan ijazah. Dan sekarang itu dengan memberikan ijazah aslinya kepada penyidik, ini adalah penyidik untuk bahan melakukan uji laboratorium forensik terhadap ijazah itu. Apakah betul yang selama ini sinyalemen yang disampaikan oleh pelapor ya bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazah itu benar atau tidak? Nah, ini memang kalau masalah pasal pemalsuan tentu harus ada aslinya kan. Kalau tidak aslinya bagaimana kita mengatakan itu pemalsuan? Nah, tadi dikatakan Pak Hendro betul, objeknya dari mana didapatkan? Bagaimana kita mau menyelidiki itu palsu atau tidak kalau objeknya itu adalah tidak sama. Jadi objeknya harus sama. Demikian, Mbak. Nah, iya, karena artinya kan kasus ini tuh ada soal pemalsuan yang ditudingkan secara lisan oleh pihak yang saat ini jadi terlapor oleh Pak Jokowi yang dilaporkan dalam kasus pencemaran nama baik dan fitnah. Tapi yang tadi dijelaskan Pak itu artinya terlapor dalam kasus yang menuding bahwa ijazah yang dimiliki Pak Jokowi itu bukan yang asli, begitu ya, Pak Ito ya? Untuk kita menyederhanakan ya. Yes. Oke, mungkin takutnya ada yang nggak tahu ya. Ada dua laporan. Yang pertama di Bareskrim itu adalah yang melapor adalah tim TPUA, tapi nggak jelas karena pelapornya Dumas, aduan masyarakat. Mereka nggak berani untuk melapor itu per individu, takut kayak Suginur atau Bambang Tri. Siapa yang dilapor? Jokowi atas
dugaan ijazah palsu. Itulah ya. Itu dia adukan, kata mereka sih di Desember tahun lalu. Oke? Sudah? Pak Jokowi melapor. Yaitu kemarin. Siapa yang dilaporkan? Orang-orang yang menyebarkan berita nggak baik kepada Pak Jokowi, memfitnah Pak Jokowi, ya bahkan arahnya undang-undang ITE lah dan sebagainya. Paham ya? Dua laporan tersebut. Jadi intinya saling melapor sebenarnya, tapi rangkaiannya ini ya satu kesatuan, akan nyambung semuanya ini, ya nyambung semuanya. Saya ke Pak Hendro. Nah, artinya kalau bicara soal komponen, kalau pembandingnya saja berbeda, apa tahapan yang bisa kita lihat dalam kasus ini? Kan kalau yang disampaikan Roy Suryo dari wawancara saya terakhir juga Jumat lalu, bahwa yang dimiliki oleh pihaknya adalah dari elektronik, yang dari pihak yang mengaku bahwa itu didapatkan dari Pak Jokowi meskipun bukan bentuk ijazah asli. Nah, ini bagaimana dalam hal ini? Karena kan tidak bisa dibandingkan head to head artinya kan? Ya, betul. Jadi gini, Bu. Ini misal pulpen. Pulpen Yes. secara fisik dimensi, difoto dan diperiksa oleh seseorang ahli. Ya. Bila perlu 5 ahli lah yang menyatakan tak ada atau palsu. Akhirnya berubah menjadi objek pemeriksaan eviden yang tadi menjadi fisik 3 dimensi secara fisik berubah menjadi elektronik. Nah, itu apakah menjadi keabsahan atau menjadi keterbatasan pemeriksaan yang akhirnya hasilnya akan banyak membias. Dia harus disentuh, dia harus diraba, dia harus dilihat. Apa bedanya forensik dokumen dengan digital forensik yang dilakukan oleh teman-teman itu yang 3 orang itu ya? Kalau forensik dokumen, dia meriksa fisiknya, dia periksa kertas, dia periksa jenis cetak, dia periksa isinya, dan terakhir periksa tanda tangannya. Sedangkan yang elektronik dokumen, dia tidak ada pembanding. Sedangkan fisik dokumen itu perlu pembanding yang harus benar sama-sama fisik dan valid. Nah, ini kategorinya adalah masalah valid ya, dan keabsahan. Karena sumber yang diperiksa oleh 3 orang ahli itu, ini kevalidannya bagaimana, keabsahannya bagaimana, disaksikan oleh siapa, diserahkan oleh siapa, dan dilakukan bagaimana. Nah, ini yang menjadi derajat barang bukti yang diperiksa oleh 3 ahli itu fungsinya rendah. Ini yang harus sama-sama kita pahami, bahwa yang ramai sekarang ini adalah ada miss dalam masalah derajat barang bukti. Itu pertama. Yang kedua adalah miss masalah derajat saksi. Seorang saksi ahli itu harus jelas dia dipanggil oleh siapa, diminta oleh instansi mana, lembaga mana, dia bisa speak up dan bicara. Ini tidak diminta, tidak ditunjuk, ya, tidak secara hukum, tapi bicara. Lah inilah yang saya lihat informasi belum matang, akhirnya bunyi kemana-mana, yang akhirnya apa? Komposisi masyarakat ini menjadi negatif, dan bisa apa? Analisis hukum bisa tumbuh. Nah, ini saya ingin menjernihkan ya, bahwa ini ada miss, bahwa selama ini yang dibicarakan oleh seorang ahli yang 3 ini objeknya derajat rendah, dan dia bukan menjadi saksi yang utuh, yang penuh, dan dia hanya melihat dari sumber yang tidak valid. Nah, ini yang harus kita jernihkan, jangan sampai ini menjadi blunder. Nah, nanti yang menjadi periksa keasliannya, nah ini memang kita percayakan kepada teman-teman lapor. Mereka bertugas, sudah memeriksa dan ada pembandingnya, kita tunggu apakah hasilnya A atau B. Kalau si Rismond bilang, guys, kami tidak percaya lagi berkata di kasus Jessica, kasus Vina. Saya setuju. Kasus Jessica itu kontroversi, bahkan uji lapornya itu bermasalah. Tapi di era sekarang, siapa yang berani memanipulasi? Di era sekarang siapa? Jangan kau jadikan itu alasan untuk kau nggak berani untuk uji lab di Indonesia. Nggak boleh gitu, Rismond. Ya, kalau kata Obung, kena lah kau, kena. Tapi ini tamparan buat profesor yang sebelumnya ya.
Ya, Profesor Botak. Lu kekeh untuk supaya mereka gak dipidana hanya karena mereka meneliti. Siapa yang nyuruh meneliti? Orang Dian Sandi ngupload nggak disuruh meneliti kok. Rosrio dan kawan tiba-tiba sok-sokan pengen meneliti. Apa kali ilmuwan yang ada kerjaan? Kalau mereka ada kerjaan, nggak mungkin orang nggak disuruh meneliti, diteliti. Pasti mereka sibuk dengan kerjaan mereka masing-masing. Atau memang ya, contohnya si Roy lah. Mungkin karena video bokep lagi nggak beredar di Indonesia. Video artis yang kena bokep. Ya kan dia terus yang dipanggil kan. Iya. Dia lagi nunggu sebenarnya tuh. Ini seandainya aja ya. Ada aja video bokep yang menjerat artis ya. Gue tinggalin ini. Gue tinggalin asli. Gue minta maaf ke Jokowi. Gue tinggalin ini. Oh my god. Makasih analisis pakar. Makasih Bapak mantan Kabaris Krim. Makasih Bapak. Ini ilmunya. Ilmu untuk mencerdaskan. Karena banyak ragu. Banyak yang masih suam-suam kuku. Banyak yang masih abu-abu. Kita jelaskan. Thank you guys. Bye-bye.